Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan coba fokus ke forex dan gold berdasarkan news untuk kita ngelihat terutama di forex di cross rate-nya. Mudah-mudahan ke depan bisa sharing dengan grup tentang ide-ide trading. Karena kalau day trade mungkin terlalu cepat, kawan-kawan yang lainnya nggak bisa em, ikutan karena perubahannya seperti yang kita tahu sendiri cukup em, perubahan keputusannya cukup signifikan cepat. Nggak bisa kita planning terlalu jauh. Kita hanya bisa mereka, tapi perubahan dari keputusan itu kita harus update terus. Itu yang kita rasakan. Nah, kita lihat untuk news ke depannya. Em, News ke depannya untuk minggu depan ini mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 27. Yang pertama ada ECB Presiden Lagarde speech jam 9. Lalu em, Selasa ya, Senin kosong, em, Rebo sama jam 2 pagi waktu Indonesia. Lalu ada BOC interest rate. Nah, kita akan fokus ke sini. ECB lagi untuk speech. Em, Hari Kamis ada Jerman manufacturing PMI flash. Lalu Friday hari sorry hari Kamis itu kalau di schedule kita ada dua, si Jerman dengan UK ya. Jerman dengan UK ini mungkin kalau di share begini baru ada kali. Oke, nah Senin kita lihat karena nggak ada news, kita coba ini. Where is the things? Oke, ya. Oke, Senin karena nggak ada news, ada dua hal yang kita lihat. Yang pertama, market sebelumnya dia membuat um, distribution di sini, ya. Lalu close near the high dengan tidak membuat distribution baru, pullback sedikit, dia naik ke atas dan membuat distribution di atas. Bisa dilihat perubahannya, satu, dua, tiga, dia naik di atas. Nah, yang ketiga, yang kemarin Jumat, dia fail, membuat satu, dua, dan sini sekarang. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Bahwa ini distribution ini sebetulnya akumulasi dan pergerakan yang sangat tipis ke atas, ya, atau seperti yang ke bawah bentuknya P, ini bentuknya B, ini yang ini bukan kita bilang B ya, kalau gini ini kita bilangnya double double distribution. Nah, em, atau double value area. Nah, ini yang B formation. Memang kalau dia bisa stay above value area-nya, potensinya dia ke atas. Namun jika dia fail membuat distribution di atas, dia akan balik lagi ke bawah. Ya. Itu yang paling utama. Nah, yang kedua, setiap dia membuat distribution seperti ini, jadi seperti ini, awalnya dia buat seperti ini, yang kita perhatikan begini, ini adalah perpindahan. Yang sering kawan-kawan bilang bahwa uh, shifting value area, ini adalah perpindahan. Nah,
perpindahan dari sini, inventory, membuat distribution baru di sini. Ini selayaknya dia harus ke atas. Ini selayaknya. Ya. Artinya jika level yang ini terjaga, dia akan membuat lagi ke atas. Lalu membuat distribution baru, yang kedua, ini dia trade lagi ke atas. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami. Nah, seperti ini contohnya. Dia membuat P formation di atas. Ya. Lalu ada double distribution di bawah. Ini harusnya dia ke atas. Ya. Harusnya dia ke atas. Namun kita lihat close-nya dia di bawah. Ini udah satu tanda, clue, bahwa ini ada pelemahan. Karena dia harus seperti yang kemarin waktu kita Nasdaq ya kalau nggak salah, atau IS, kita waktu itu bicara bahwa kalau dia bisa ke atas dengan effort dia ke atas, dan ini akan membuat level baru. Namun kalau seperti ini, ya, dia fail untuk stay di atas dan di sini ada support, biasanya dia akan ke bawah menuju ke distribution yang sebelumnya. Sebelum itu dia akan tes di sini. Ya, ini ada level kecil, volume kecil, ya. Kalau kita lihat, dia akan tes di situ. Nah, ini yang terjadi kemarin. Lalu dia turun lagi membuat second distribution. Nah, close at low. Nah, ini pertanyaannya. Apakah gold akan stay at low menuju next distribution ini? Dan kita lihat di sini ada two-day balance di bawahnya. Yang kita perlu perhatikan, ada two-day balance. Lalu dia bereaksi seperti itu. Or dia akan stay di atas, break di atas, untuk melanjutkan 1 dan 2. Ingat, kita nggak punya news hari Senin. Potensialnya adalah dia membuat continuation, continue naik ke atas dari breaknya ini, or dia membuat konsolidasi yang kemungkinan dia akan balik lagi. Ya. Jadi hal yang seperti ini akan terulang lagi hari Senin, kemungkinan. Ya. Karena nggak ada news, biasanya dia menyelesaikan tugasnya. Ya, jadi kalau semuanya ini adalah pullback dari ini, ya kita lihat, karena saya lihatnya dia membuat di sini, membuat 2 kali dan shifting ke bawah. Kita coba lihat kalau semua dia trade ke atas untuk menyelesaikan dia ke atasnya, or dia masih membuat 1 kali pullback. Nah, dari semua ini, apa yang kita bisa ambil manfaatnya untuk mencari potensial trading? Yang pertama, untuk kira-kira Senin ini, karena untuk kita melihat news-news berikutnya, kita harus melihat bagaimana reaksi marketnya. Yang pertama adalah kita melihat di mana dolar akan bereaksi. Breaknya di sini, itu mungkin saya nggak terlalu, kalaupun trading, kita nggak terlalu berharap banyak. Karena breaknya di sini, kalau kita lihat ini levelnya ke atas, ini bisa menjadi spring. Namun yang saya mau perhatikan lebih penting adalah bagaimana dia trade back di atas ini. Itu yang nomor 1. Yang kedua adalah saat dia break, yang saya mau lihat di mana dia terjadi reaction. Selling, not follow through, selling, not follow through, and then jump up. Karena dengan begini, kita akan bisa melihat reaksi di mata uang yang lainnya. Ya. Di mana yang ada terjadi potensi. Daripada ketimbang kita lihat break. Ingat, kita agak berbeda dengan
kalau kita trading IS dan sebagainya, karena kita day trade. Ini mungkin kita week, dalam 1 minggu atau beberapa hari kita akan hold. Oke, secara detail kita lihat dulu apa yang terjadi di DXY. Pertama yang kita pelajari dari historical movement kemarin, coba perhatikan baik-baik sessionnya. All di setiap session. Kalau dia menemukan level exhausted, then dia continue langsung ke bawah. Karena kemungkinan kalau kita lihat volumenya terlalu kecil. Di area volume yang paling kecil, kita bisa melihat apa namanya perjalanan klimaks. Ya, seperti ini. Terjadi klimaks, and boom, ke bawah. Nah, setelah itu baru kita lihat di mana dia bereaksi. Di sini kah? Di sini kah? Dan ini di sini. Nah, baru kita bisa lihat, oke, how to trade the dollar, dan kita lihat di mana market yang bisa benefit banyak di sini. Ya. Perlu diketahui juga bahwa untuk trading forex ini nggak bisa kita cuma ngelihat DXY. Kita harus melihat selain DXY, kita harus melihat oil, emas, oil, dan IS, S&P. Karena ini semua akan ada potensial correlation-nya. Yang ini lebih banyak dengan out nantinya. Ya, Australia. Yang ini nanti bisa lebih banyak dengan CAT semua. Yang ini nanti dengan yen. Nah, ini kita harus ingat ini. Karena kalau sumpamanya, belum lagi pengaruh negara-negara lain. Nah, fungsinya news dan forex ini sangat-sangat sensitif dengan news ketimbang saham. Ya. Mas lihat tahu sendiri kan, kalau di saham ini di indeks dia cuman terjadi fear. Ya. Kalau nggak terlalu besar-besar sekali uh, newsnya, dia cuma terjadi fear, habis itu dia balik lagi. Ya. Lebih Iya, banyak malah terhadap, turunnya kadang di buyback, Pak. ya, karena itu tadi, karena dia em, lebih itu tadi bicaranya cuman em, apa namanya inventory. Artinya tuh dia beli barang di mana, dia bisa jual barang di mana. Nah, itu. Jadi psikologi marketnya agak berbeda. Jadi kalau ada yang bilang, oh kita bisa trading di mana aja, nggak bisa juga. Kenapa saya nggak masuk-masuk di oil? Karena jarang memperhatikan secara detail. Yang perlu kita tahu juga di mana dia em, apa namanya biasanya melakukan climate movement. Seperti ini, kita nggak bisa melihat bahwa, kalau di Amerika dia kenceng banget, ya kan? Kadang-kadang nggak. Kita nggak bisa kita ngelihat em, kalau di Amerika dia selalu menguat, nggak tentu juga kayak ini dia pendek banget. Ya kan? Kalau ditahan di hold pasti kita posisinya loss. Nah, tapi pertanyaannya kita lihat bagaimana swingnya dia. Kedua, bagaimana di session mana dia membuat climax itu yang paling penting. Dan climaxnya itu follow through-nya. Apakah di climax ini bisa kita trading? Kalau kita bisa main semi swing dengan short term, ini sangat bermanfaat. Oke, nah, kita lihat foreknya.
Yang pertama, kita lihat potensi di eh, euro, ya. 6E, 6E ini adalah euro. Ingat, tadi kita lihat kemungkinan dolar itu akan langsung naik, break balance yang di bawah, or dia ke bawah, drop, ya. Or dia ke bawah drop, lalu mencari buyer di sini. Artinya, mau dia langsung atau dia pullback, yang kita perhatikan adalah potensial buying US dollar. Nah, kita lihat apa yang terjadi, apa yang mungkin terjadi di euro. Di sini euro, kita lihat ada big selling di sini, ya. Nah, kalau dia ke bawah, so maybe dia ke atas, membuat something, membuat distribution pattern dan sebagainya. Tapi kalau semuanya besok langsung ke bawah, langsung dia break, lalu berbalik si DXY-nya. Ini yang kita lihat. Sorry. Yang pertama, US dollar, ya. Kalau dia break atasnya, langsung begini. Yang kita lihat adalah dia akan break area-area value area ini. Nah, ini kita perhatikan ada value area, ada dua distribution. Yang pertama dia break ini, lalu kita akan tes low-nya kembali. Ini or ini. Sorry, yang di bawah lagi. Yang kedua, dolarnya akan membuat break, and then dia back. Nah, itu seperti apa? Kemungkinan dia akan testing, lalu dia akan ke bawah. Ya. Lalu kita lihat lagi potensi yang lain di yen. Ingat ya, ini yen future, jadi kebalikannya UC. Ceritanya juga sama. Ya. Kalau itu yang terjadi, kalau terjadi rotation, terjadi reversal, ya, pullback buying di DXY, sangat potensi untuk dia naik, back, and lihat, ini ada value area besar ke sini area. Oke. Sterling. Nah, ini sterling agak, ya, kita lihat bagaimana volatilnya berbeda. Sterling kita melihat 1, 2, 3. Nah, kita melihat bagaimana reaksinya di sini. Ya. Untuk break ke sininya, karena ada ini mungkin saya harus hati-hati. Jadi mungkin um, buying euronya, buying dolarnya ini mungkin saya akan lebih fokus di euro dan di yen. Itu yang pertama. Lalu kedua, um, kita akan ada BOC announcement. Kita lihat BOC. Nah, ini major forex-nya ya. Oke. Pertama, BOC kemungkinan dia melakukan cut trade. Sebanyak 50 poin. Nah, apa yang kita bisa lihat? Ini yang terjadi di kanan dia dolar. Sebelum cut rate, dia udah turun. That's number one. Ya. Kalau sumpamanya terjadi akumulasi atau dia fail, nih ini daily ya,
dia fail untuk ke bawah, satu. Lalu yang kedua, di XY-nya ternyata dia nggak ke atas, atau dia setelah ke atas dia ke bawah, kita akan good untuk membeli CAT juga. Yang pertama, terhadap dolarnya. Dan yang kedua, kita melihat jika oil, ini oilnya, ya, karena oil itu selalu nih, selalu di daerah-daerah sini. Kalau oilnya, ini perlu dicatat ya, kalau oilnya dia fail untuk break, artinya kan kita melihat selling di buy, selling di buy, selling di buy, and mungkin ini menjadi higher. So, kalau seumpamanya ini yang terjadi, kita bukan buy cat, tapi kita akan buy cat yen. Ya, cat yennya udah standby di atas. Ya. Ini saya pingin, eh, ini daily chart ya. Karena dari daily kita akan cari nanti em, entry-nya itu teknikalnya di 4 jam atau 30 menit. Saya mau kasih lihat cat yen. Kalau oil naik, ya dicari nih siapa saja yang bakal melemah karena naiknya oil. Itu penting tuh. Eh, Bentar ya. Saya udah buat catatan, nanti saya coba translate. Ya, yang paling lemah itu adalah yen. Kalau oil naik. Kenapa? Kalau oil naik, si siapa namanya? Jepang ini sangat banyak import oil. Yang kedua, euro. Karena euro ini dia em, juga apa namanya? Importer oil. Yang ketiga, baru sterling kalau oilnya naik. Karena oil apa sterling ini juga sensitif terhadap cost-costnya oil. Dia akan adjust. Nah, sisanya kayak Swiss, Aussie, dia eh, agak-agak kurang bereaksi. Nah, karena apa? Karena kalau seumpamanya dolarnya melemah, lalu kita beli CAD, itu sering kali CAD-nya nggak jalan, ya. Kecuali dia break sesuatu. Ini saya kasih contoh. Dia break sesuatu. Perhatikan baik-baik ya. DXY, nih, saat DXY naik, dia juga naik, ya. Saat dia naik, saat dia turun, dia turun. Tapi saat dia break low, break sesuatu, karena dia baru naik. Ya. Nah, di saat ini ada juga trigger, padahal triggernya kecil. Di oil, lihat oilnya, ini naik. Hah? Jadi kita bisa di cat yen kalau semuanya si oilnya naik, dan di uh, Canadian dollar. Dan kita lihat mana yang follow through-nya lebih bagus. Secara struktur, memang cat ini nggak kemana-mana. Low-nya di sini, which is sangat bagus kan untuk buy cat. Dia masuk ke range-nya. Dan ini yang selalu kita lupa, karena kebiasaan di yang lain bentuknya trending. Hal-hal yang kayak gini, kalau kita perhatikan, ini juga make money. Oke, so sebagai catatan BOC
ya, karena dia mau cut rate. Kalau dia sellingnya not follow through, kita akan ke sana. Karena apa? Ini sepertinya sudah di price in sebelum newsnya udah turun. Sama seperti dolar waktu itu yang kita bicara, ada Fed harusnya turun, tapi saya bilang ini kemungkinan nggak turun, malah naik ke atas karena apa? Dia udah turun, namanya sudah di price in, udah rendah, lalu diturunin, di mana harganya sudah rendah, people akan buy. So ini yang akan kita lihat, ya. Karena kalau kita lihat dari sini nggak ada yang terlalu signifikan untuk low-nya. Jadi kita lihat justru capeknya dia ke bawah. Lalu apalagi yang kita bisa lihat, yaitu di Canadian. Sorry, di CAD yen. Ya. Jadi kalau semuanya BOC-nya, sorry, kalau BOC-nya kita lihat di sini tentang Bank of Canada, tapi dengan adanya naik di oil dan dia sudah price in, artinya sudah nggak bisa turun lagi. Kita lihat di sini. Karena untuk dolar ini menggerakkan si sterling, si Canadian dollar, itu butuh effort yang luar biasa. Saya melihatnya kalau ini masih fail pun, dia akan melihat level lain. Ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Ini bisa break buying ke atas, untuk ke bawahnya saya masih belum lihat apa-apa, karena turunnya suku bunganya si Kanada belum tentu bisa menggerakkan CAD yen. Mungkin malah untuk selling di sini, namun kalau kita lihat sudah terlalu mendekati risk. Itu untuk BOC-nya. Kamis ada PMI di UK dan di UK dan di mana namanya? Jerman, Pak. Ya di Jerman. Nanti kita harus lihat lagi di mana posisinya dia. Nah, setelah itu kita cari lawannya siapa. Karena nanti waktu PMI ini kan hubungannya saham nih. Ada kemungkinan dia korelasinya nanti dengan hasil PMI di Amerika kemarin. Jadi perbandingan mana ekonomi yang lebih kuat secara bisnis. Nah, dari situ berarti kita melihat kemungkinan adanya trade cross rate di crossnya ke yen. Jadi di euro yen dan sterling yen. Gitu. Nanti kita lihat mendekati hari Kamis apa yang mungkin terjadi. Nah, ini contohnya. Kemarin setelah, saya lupa ini ada naik apa. Setelah ngelihat climax seperti ini, saya cuma berpikir begini. Ini sterling, ya. Posisinya udah di atas, loh. Kalaupun dia mau naik lebih atas lagi, harus ada news yang membuat dia naik lebih tinggi. Ya. Sementara kemarin udah kehabisan news. Jumat pula. Ini saya cuma berpikir, ini ada pullbacknya. Begitu saya ngelihat yen. Yennya ini adalah posisinya testing di akumulasi, di balance. Dan dia back, kalau lihat ini, dia back lagi ke area balance-nya. Terus saya bilang, apa ini yang bisa di-trade? Dari kedua ini udah climax. Nah, jadi kalau bicara climatic action, kita bisa istilahnya bisa melihat, oke, di mana ini terjadi climax. Ya.
Namun tetap kita harus perhatikan technical-technicalnya. Kenapa? Selling ketemu ini di buy. Lalu dia selling lagi di sini. Kalau seumpamanya kita nggak ngerti technicalnya, begitu ini ada buy, kita sudah terlalu takut dan bisa jadi balik badan. Malah dengan adanya testing di sini, mungkin kita bisa buy. Tapi agak berbeda dengan IS atau gold ya, yang langsung memang itu yang kita trading. Atau mungkin di sterling sendiri seperti ini, kita bisa antisipasi. Kalau di cross rate, saya nggak nyaranin. Jadi lebih baik, lebih condong ke fundamentalnya, teknikalnya hanya mencari bagaimana kita masuk. Karena reaction seperti ini bisa menjadi fake. Karena apa? Karena dia bukan pure ditradingkan antara sterling dengan yen. Tapi apa yang terjadi di sterling dan apa yang terjadi di yen. Itu yang membuat dia menjadi penimpangan. Gitu. Oke. Lalu kita lihat gold. Gold ini kita lihat untuk kita melihat Aussie, Australian. Ini sangat kuat sekali sekarang posisinya. 3000-nya masih panjang ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Contohnya dia membuat P formation. Stay di atas. Ini pun kalau turun mungkin sini dia naik ke atas. Ini yang wajar. Kalau enggak terjadi liquidation, dan kita bisa ngeliat ini. Jadi kita lihat bagaimana continuation-nya, cuman bagusnya sih kalau semuanya dia pullback ya. Karena udah selesai juga dalam minggu ini. Sorry, minggu kemarin. Kita lihat di Aussie. Ini waktu kemarin NZD 6A. Oh, sorry. Oke. Tadi saya bicaranya dengan emas, ya, gold, dan juga IS. Begini kita lihatnya. Kalau semuanya IS breakthrough dia ke atas, cari new area yang mungkin saya nggak tahu, saya agak pesimis untuk ke atasnya. Mungkin malah area sini. Kalau dia ke atas, then good for out, ya. Nah, kalau dia ke atas, apa yang terjadi? Yen itu melemah. Berarti yang kita lihat adalah nanti kalau semuanya si siapa namanya gold itu naik lagi, kita lihat potensinya untuk buying ya, untuk buying Aussie Yen. Very nice ya. Kalau buy Aussie Yen, it's very nice. Yennya juga di atas, dia mau ke bawah, ini ke atas. Dan ini bisa kita lihat ke atas untuk minimum sampai situ. Dan kalau ternyata goldnya drop, Aussie melemah, dan gantian IS yang naik, yennya akan semakin kuat. Kita akan lihat ruangan baru adalah dia ke sini. Oke. Siapa? Jadi kita lihat pertama kita lihat dolar untuk lihat majornya. Kedua, kita lihat pengaruh newsnya untuk habis major. Tadi terus kita crossnya kemana. Tiga,
kita melihat news di BOC. Ini yang kita nanti pikirkan. Nah, untuk yang PMI itu, Jerman PMI itu bisa Euro Yen dan satunya lagi Sterling. Kita akan lihat nanti di sekitar hari Rabu. Potensialnya secara grafik kita ngelihatnya tuh bukan di sininya. Ini adalah yang paling terakhir kita waktu mau entry aja. Dan biasanya kalau kita mau selling gimana, kalau buying gimana. Justru kita akan lebih concern ke major pair. Gitu. Oke? Siap, Pak. Ya. Sementara itu dulu untuk minggu depan, lalu kita akan update untuk forex-nya. Sedangkan untuk market-market globalnya, yang tadi saya bilang ada kemungkinan dia break ke atas. Karena ini stay di atas semua nih. Lihat close di sini, close-nya di atas, nih close-nya di atas. Ini kayak kayak dia dorong, 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 dorong. Jadi potensialnya ke atas ada. Um, DAX juga sama, malah dia agresif ke atas. Sorry, DAX. Apa namanya? Dow Jones, sorry. Nah, ini DAX sama juga. Ya. Vibrasinya mungkin dia lebih luas, tapi potensial baiknya ada. Kalau kita lihat bond, ini mulai terakumulasi. Ya, itu berlawanan dengan yang kita pandang tadi. Kemungkinan kalau bond yang mau dibeli, eh, apa namanya, IS-nya turun. Yang dolar tadi. Nah, euro, eh, kita lihat bagaimana kalau dia akan continue ke atas dengan ini gold. Ya, jangan terlalu bersemangat untuk follow through-nya karena nggak ada news yang terlalu kuat. Sedangkan minyak, ya prediksi saya ini terjadi buying, tapi kita lihat kalau dia bisa back ke level ini, tensi untuk ke sana sangat-sangat besar. Oke, Siap, ya, Pak. mungkin Siap. mungkin itu dulu untuk kali ini. Nanti kita akan atur waktu 1-2 jam untuk yang saya bilang tadi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.